Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari bawa dirimu hari ini untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Bawa pujian, bawa penyembahanmu dengan hati yang tulus. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami sembah Kau Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam kami menyembah-Mu. Sebab Kau yang layak lebih dalam untuk menyembah-Mu Yesus. Bawa kami masuk lebih dalam untuk mengenal-Mu. Sebab Kaulah Tuhan kami, Kaulah Bapa kami yang layak kami sembah. Yes. Oh, haleluya. Oh baik Tuhan. Mari sama-sama katakan, sungguh besar. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidup.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamanya Tuhan melebihi. Katakan dari hatimu, lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan Sekali lagi katakan dari hatimu, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Oh, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sekali lagi katakan, oh ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan, yang layak kami muliakan, sebab Engkaulah Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami siap tinggikan Kau Tuhan dalam nama Yesus, amin. Sudah siap tinggikan Tuhan kita, haleluya. Mari kita puji dengan segenap tubuh jiwa kita, haleluya. Mari kita kedua Tuhan bersorak-sorai bagi Dia. Bam baram bam bam bararam bam baram bam bam baram bam bam bararam bam baram bam. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Mari puji, Mari puji yes. Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya
diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Sebab darimu, Sebab darimu lah datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamanya. marilah puji Tuhan yang senang hati kita. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, Amin. telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Sebab Tuhan. darimu, Sebab darimu lah datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamanya. yes. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebab Yesus luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Sebab kita lebih dari pemenang. Amin. Sebab Yesus telah menang atas maut. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sebab kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja.
lebih dari pemenang. Haleluya. Siapa kita di sini yang lebih dari pemenang? Haleluya. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih, Yes. kita lebih, Kita lebih. kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami bersorak-sorak sebab kita lebih dari pemenang. Amin. Silakan duduk saudara. Mari siapkan hatimu. Kita masuk lebih dalam lagi dalam firman Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Engkau selalu ada di sana. Amin. Terima kasih Bapa. Yes, Lord. Kemanakah aku dapat Yes. pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku Yes, Lord. tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Amin. Yang kau dekat. Yes, Lord. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah ku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kau sungguh dekat bagi kami Tuhan. Dan kau dekat. Yes, Lord. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia Dan berharga. sungguh besar pengorbanan
Kami percaya Tuhan, Engkau lebih memikirkan kami daripada kami memikirkan tentang kami Tuhan. Engkau tahu tentang kami seutuhnya Tuhan. Dan Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami Tuhan. Sungguh kami tak bisa menyelami pikiran-Mu Tuhan. Kami hanya mau taat, kami mau setia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan bagian kami Tuhan, untuk kami mau bersama-sama membangun Tuhan, kami akan melihat penggenapan demi penggenapan janji-Mu terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati Engkau bagi setiap kami. Berbicaralah Tuhan dan kami semua siap mendengar. Urapi telinga kami, urapi hati kami, pikiran jiwa roh kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang siap dengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Ibu Saudara. Apa kabar? Haleluya. Luar biasa. Jangan biasa di luar ya. Haleluya. Ya, masih ingat tema kita sepanjang bulan ini? Ya, lupa. Sepanjang bulan Mei kita belajar bersama bagaimana kita kuat ya ketika kita bersama. Kuat oleh kebersamaan ya. Dengan bersama kita menjadi lebih baik, dengan bersama kita menjadi lebih kuat. Ya, seperti yang minggu lalu kita belajar 2 better than one ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Masih ingat ya? Jadi kalau berdua, yang satu jatuh, yang satu bisa menolong. Ya kan? Kalau berdua kita lebih kuat, bisa mempunyai kekuatan yang double. Ya, saudara, saya yakin kalau kita bersama, kita bisa melihat teman kita yang mungkin nggak hadir, kita bisa kontak dia, kita bisa kunjungi. Ya, betapa mereka bahagia. Saya yakin ketika kita mungkin sakit, kita mesti menanti-nantikan. Ya. Siapa yang mengunjungi saya ya? Ya, saudara, jika kita mendengar kata menanti, kalau saudara mendengar kata menanti itu artinya apa saudara? Apa? Nunggu, enteni wae. Dibutuhkan apa sih itu? Sabar, ya. Dibutuhkan ketenangan, ya, enggak gerusa-gerusu, diberikan kekuatan. Ya, harus sabar. Seberapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara? Percaya enggak? Ya. Kalau sedang menanti senang enggak saudara? Kalau menanti maunya sendiri atau ditemani? Kalau menanti paling enak kalau apa ya, berdua. Ya, apalagi ibu-ibu senang enggak kalau sendirian menanti gitu? Kalau ditemani suka enggak? Wanita kalau sendiri mungkin ya mungkin bisa stres. Kalau berdua bisa sharing. Kalau bertiga jadi pasar. Rame. Ya kan? Karena memang gitulah wanita saudara. Nah, tema kita minggu ini adalah bagaimana kita kuat ketika kita bersama menanti janji Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa kuat menanti janji Tuhan ketika kita bersama-sama menantinya. Oleh karena itu pentingnya kita ada dalam persekutuan. Kita akan kembali komsel, ya. Siapa yang rindu komsel ini? Sudah lama kita karena pandemi kita enggak komsel, ya. Makanya tadi siang kalau nggak salah departemen komsel ini mulai rapat ya. Bagaimana kita akan kembali komsel? Kenapa? Karena di dalam komsel, dalam persekutuan, dalam ibadah, di mana ada kesatuan, di mana kebersamaan, di mana ada kerukunan, disitulah diperintahkan berkat. Ya, kita butuh yang namanya bersekutu. Karena ketika kita bersama-sama menanti pengharapan, apalagi apabila pengharapannya itu sama, ya pengharapan yang kita sama yaitu pengharapan akan menerima atau mahkota kehidupan. Wow, kita akan sama-sama berpengharapan. Apalagi kita punya sahabat, persahabatan oleh karena kesatuan dalam pengharapan tuh, wow. Apalagi suami istri kan harus punya pengharapan yang sama, ya makanya saya katakan kebersamaan itu kita bisa bangun bersama-sama menanti janji Tuhan di dalam persekutuan, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling membantu. Ada yang lemah kita kuatkan,
ya, itu saling menguatkan. Makanya tujuan khotbah sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk terus bersama-sama tekun. Katakan sama-sama tekun. Ya, tekun menanti penggenapan janji Tuhan. Saya yakin kita semua pingin ya Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kita harus tekun menanti-nantikan yang namanya pengharapan akan penggenapan janji Tuhan? Ya, kenapa kita harus tekun menantikan janji Tuhan, pengharapan, kita punya pengharapan. Karena saya mau katakan Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi setiap saudara dan saya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu rancangan Tuhan. Makanya saya mengharapkan kita harus tetap sabar. Ya, sabar menanti-nantikan Tuhan sampai apa yang dijanjikan itu tergenapi. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 12 ayat 7 dikatakan, Mazmur 12 ayat 7. Di situ dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Ya, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, sudah teruji janjinya. Ya, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi Tuhan berjanji itu pasti dikenapi. Karena Allah kita bukanlah manusia. Allah bukanlah anak manusia. Ketika dia berjanji, dia nggak akan menyesal. Seringkali ketika kita janji, ya kita kadang-kadang malah nggak jadilah. Ya, karena melihat situasinya. Tapi Allah kita bukan Allah yang menyesal ketika dia mengucapkan janji. Bahkan ketika dia berbicara, dia pasti akan mendapatinya. Kalau manusia gimana? Janji, tinggal janji katanya. Ya kan saudara, manusia berjanji akan mudah sekali ingkar, akan mudah sekali mengecewakan. Tapi kita punya Tuhan Allah yang setia dan tidak pernah janjinya terabaikan. Kesetiaan Tuhan itu menjadi pengharapan kita. Kalau kita melihat, ya memang beberapa waktu lalu dunia goncang oleh pandemi. Banyak orang yang berkata, waduh masa depannya bagaimana? Ketika dunia bergoncang, ketika seseorang mengalami suatu goncangan dan tidak ada harapan, masa depannya mungkin suram. Makanya banyak orang akhirnya mereka mencari jalan pintas. Ya, mereka datang ke para dukun, ya ingin datang ke peramal, ingin meramal gimana masa depannya, datang ke paranormal untuk mengerti jawaban akan masa depannya. Padahal mereka dukun, paranormal, peramal nggak ngerti juga masa depan mereka. Mereka nggak ngerti tentang apa masa depan mereka. Ini tipu muslihat iblis. Tapi yang saya mau katakan sebagai orang percaya, masa depan sungguh ada. Amin. Kita punya masa depan. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Ini saudara. Harapan kita nggak pernah hilang. Amsal mengatakan demikian. Maka saya katakan, yuk kita mulai jaga api. Ya, jangan sampai apimu padam. Jangan sampai kaki dia itu diangkat daripada kita. Makanya bertobatlah dikatakan. Jaga api itu. Supaya hari-hari ini, supaya kita kedapatan setia. Makanya penting, yang paling penting adalah bagaimana sikap hati kita sekarang ini. Sikap hati kita menghadapi atau dalam hal menanti-nantikan Tuhan. Ya, kalau menanti-nantikan Tuhan saya katakan tadi dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan kesabaran dalam menanti-nantikan Tuhan. Sabar artinya apa? Dalam menanti-nantikan Tuhan. Sabar artinya tidak bersungut-sungut. Ya. Sabar artinya tidak memberontak. Ya, ini dibutuhkan sikap seperti ini. Berapa minggu pertama ya, dibutuhkan kesabaran. Ya. Sabar berarti enggak berontak, enggak bersungut-sungut. Saudara, kita belajar dari orang Israel. Seluruh Israel ketika itu keluar dari Mesir, ya, dikatakan mereka mati di padang gurun. Hanya siapa yang hidup? Yosua dan Kaleb dan orang-orang yang lahir di padang gurun. Semua orang yang keluar dari Mesir mereka mati di padang gurun, gak ada hidup karena apa? Mereka itu bersungut-sungut, mereka gak sabar. Ya. Makanya mereka dibuat putar-putar. Nah, seringkali kita ini dibuat oleh ya keadaan berputar-putar, bersungut-sungut, gak sampai tujuan.
Makanya saya mau katakan saudara, yuk kita belajar, jangan bersungut-sungut. Ngomong kanan kiri, jangan bersungut-sungut. Ya, jangan mengeluh, jangan memberontak selama di dalam padang gurun kita, saudara. Ya, rancangan Tuhan memang rancangan yang penuh dengan janji. Ya, rancangan Tuhan pasti digenapi asal kita sabar menanti-nantikan Tuhan. Dengan menjaga hidup kita tetap melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Makanya penting saya katakan tadi pentingnya yaitu pengharapan. Ya, orang yang nggak punya harapan, aduh, pasti hidupnya akan kacau. Ya, siapa ingin memiliki pengharapan bukan cuma di mulut saja, tapi benar-benar punya berpengharapan, saudara. Ya, ini pengharapan penting. Orang yang ingin memiliki pengharapan, saya mau katakan selidikilah firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini sumber dari segala harapan, ini janji firman Tuhan. Kalau ingin memiliki pengharapan, baca firman, selidiki firman. Roma 15 ayat 4 mengatakan, Roma 15 ayat 4 dikatakan di situ. Ya, Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi semakin kita belajar, kita baca firman Tuhan, semakin kita ini merenungkan, kita semakin memiliki pengharapan. Kita enggak khawatir tentang masa depan kita. Kita enggak bingung ketika dihadapkan dengan persoalan. Ditekan malah merambat, dihambat malah melonjak, saudara. Kenapa? Karena kita tahu janji Tuhan. Dibedakan. Ya, orang Israel ketika di Mesir mereka ada di tanah Goshen, mereka dibedakan. Ada pengharapan, saudara. Akibat yang nyata saat kita menyelidiki firman Tuhan. Ketika engkau dan saya rindu baca firman, selidiki firman Tuhan, pasti muncul sifat ketekunan tadi. Muncul ketekunan. Maka dalam Roma pasal 8 ayat 25, Roma 8 ayat 25 dikatakan, Roma 8:25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, saya bayangkan, ketika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun, ya kan? Amin. Ketika saudara dijanjinin sama orang yang kau dikasih, mengasihi, nanti kalau kamu ulang tahun tak kasih hadiah. Hadiah apa? Milio dewi. Waduh. Ya tak terbatas. Wah, harganya. Gimana? Dinanti-nanti kan enggak? Wah, kalau bisa ulang tahunnya besok aja gitu kan. Ya, kita menantikan dengan tekun, saudara. Kenapa? Ada janji. Ya kan? Mengharapkan apa yang tidak kita lihat itu kok memang bagi orang dunia merupakan kebodohan. Ya. Iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, itulah enggak kita lihat, saudara. Tapi saya mau katakan, ya, tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil. Kalau saya melihat hidup saya juga, saudara, rasanya itu enggak mungkin. Tapi justru enggak mungkin menjadi mungkin ketika kita di dalam Tuhan. Mustahil, tapi nyatanya semua terjadi hal yang mustahil, itu saudara. Saudara, saya mau katakan ya seperti janji Tuhan kepada kita belajar Maria dan kepada Elisabeth. Saya bayangin, Maria satu malam datang, malaikat Gabriel datang. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Wow, padahal dia gadis perawan suci, bayangin saudara. Ini kan janji. Ya, mujizat kalau terjadi, saudara. Kan itu monsen terjadi, saudara. Bahkan dikatakan Elisabeth akhirnya juga. Engkau akan mengandung di masa tuanya, saudara. Zaman jauh sampai sekarang di Yahudi sana, orang Yahudi, kalau dia mandul itu aib yang terbesar. Aib yang sangat memalukan, saudara. Ini kita belajar hari ini ya tentang mereka berdua. Bersama-sama mereka membangun kekuatan. Bersama-sama mereka ini menanti penggenapan janji Tuhan. Mereka bersama-sama saling menguatkan. Bayangin mereka digunjingkan. Hamil di luar nikah itu digunjingin mesti. Wah itu mandul. Wah mereka digunjingkan. Persahabatan mereka berdua ini walaupun beda usia jauh ibu dan anak. Ya kan
Maria belasan tahun, ibu ini sudah puluhan tahun ya, 90, 70, 80 tahun saudara. Ya kan? Kalau nggak salah segitu ya saudara. Karena bedanya demikian saudara. Mengapa mereka kuat? Karena persahabatan mereka, pergaulan mereka dilandasi dengan takut akan Tuhan. Tuhan di atas sumber segala-galanya saudara. Maka saya katakan kita akan kuat ketika kita bergaul dengan siapa. Saudara, ya bersekutulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti dia. Demikianlah kita. Saudara bisa melihat sikap orang, sifat orang, karakter orang. Dilihat gimana dengan siapa dia bergaul. Dengan siapa dia bergaul kita akan tahu sedikit banyak sifatnya seperti itu. Saudara. Ketika seseorang bergaul dengan orang yang suka memfitnah, dia bergaul, maka dia akan menjadi seorang pemfitnah. Ketika kita bergaul dengan orang yang suka mencemooh, maka kita akan menjadi seorang pencemooh. Terus tiap hari, kumpulnya dengan orang main keplek tiap hari. Akhirnya jegur sisan. Ya kan? Ketemunya tiap hari kumpul dengan orang suka bohong, ya sama kita akan menjadi seperti itu. Tapi ketika kita bergaul dengan orang yang bijak, maka kita pun akan menjadi orang bijak. Ketika kita bergaul dengan orang takut akan Tuhan, kita pun akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 63 dikatakan, Mazmur 119 ayat 63. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 63. 2, 3. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Wow. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan kepada orang-orang yang berpegang pada titahmu. Mazmur mengatakan memiliki bergaul bersekutu dengan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang melakukan titah Tuhan. Maka saya mengatakan orang yang takut akan Tuhan, sikap hidupnya pasti dia akan melakukan segala perintah Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dia akan melakukan semua titah-titah firman Tuhan. Maka hidupnya orang yang takut akan Tuhan akan memegang teguh firman dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang dia ketahui. Maka saya katakan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman, yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar dari persahabatan Maria dan Elizabeth. Kedua ini mereka saling menguatkan, ya persahabatan mereka untuk sama-sama menggapai penggenapan janji Tuhan. Ya mereka bersahabat, saling menguatkan sehingga mereka sanggup melewati semua penderitaan. Melewati pencemooh sehingga mereka tetap tekun dalam menanti penggenapan janji. Kita lihat hal yang pertama, bagaimana mereka harus menghadapinya. Di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 7, ya kita Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan saja. Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam, perhatikannya, seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umur. Nanti coba baca sampai 58. Saya baca sampai ayat 2 dan 23 sampai 25 ya. Ketika setelah selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Ya, ini imam mendapat tugas jabatan. Ya. 24. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Nah, hal yang pertama yang membuat mereka kuat dan tekun menanti penggenapan janji. Kan kita belajar dari Zakaria dan Elizabeth ini, mereka tetap setia di dalam segala perkara. Tetap setia dalam segala perkara. Katakan sama-sama,
tetap setia dalam segala perkara. Setia gampang enggak, saudara? Setia gampang enggak? Angel. Setia ibadah, setia sama suami pasangan, ya. Ya, saudara, kita belajar ini. Setia dalam segala perkara. Kalau kita perhatikan ayat 6 sampai 7 tadi, keduanya adalah benar. Seorang imam. Keduanya adalah benar di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wow. Ini apa yang namanya? Sempurna. Ya, tak bercacat di hadapan Tuhan. Ayat 7-nya, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Wow. Tuhan mengharapkan kita sebagai umatnya setia sampai mati. Karena nanti dia akan mengaruniakan yang namanya mahkota kehidupan. Mereka ini setia. Saudara, sikap setia ini penting untuk meraih penggenapan janji. Sikap setia ini membuat kita bisa tegar menghadapi masalah. Sikap setia membuat kita tetap tegar di masa sukar, masa menderita sekalipun. Kalau kita melihat Zakaria dan Elisabet, hidup mereka ini luar biasa. Hamba Tuhan, imam. Dikatakan mereka itu benar, hidup benar, nurut semua perintah Tuhan. Ketetapan Tuhan mereka lakukan tanpa cacat. Kalau kita lihat sebutan kata benar dan tidak bercacat, ini menunjukkan bahwa kedua orang ini benar-benar sangat saleh. Ada di sini seperti ini. Sangat saleh. Tapi kita melihat walaupun demikian mereka tetap Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Mereka tetap mengalami masalah. Mereka malu. Mereka merasa aib. Mereka tidak mempunyai anak. Pada zaman itu saya katakan orang yang tidak mempunyai anak itu aib. Makanya di dalam ayat, perhatikan ayat 25 tadi saudara. Tidak mempunyai anak adalah suatu yang sangat hina pada zaman itu. Ayat 25 mengatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Aib sesuatu yang memalukan ketika itu. Sangat mencemarkan. Bahkan William Beckery mengatakan saudara, di rabi-rabi Yahudi mengatakan ada 7 jenis manusia. 7 jenis orang di situ yang dikucilkan di kelompok mereka. Yang pertama, pria yang tidak menikah dan yang punya istri tapi tidak punya anak. Itu nomor 1 ranking yang paling aib. Saudara. Maka saya katakan saudara, mereka ini pelayan Tuhan, imam. Gimana orang mencemooh mereka? Susah jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Ya, gemuk salah, nggak pernah puasa, kurus, nggak diberkati Tuhan. Repot, saudara. Ya kan? Ini hamba Tuhan, ini imam, saudara. Ya perhatikan, saudara. Bahkan problem mereka itu berlarut, saudara. Sampai masa tua, sampai mereka berdua lanjut usia. Ayat 7b tadi katakan mereka hidup mereka katakan sampai masa tua, lanjut umurnya. Kalau kita perhatikan ayat 13, tadi enggak baca ayat 13 ya. Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan anak laki-laki, haruslah engkau menamai Yohanes. Berarti selama mereka hidup dari sampai usia lanjut mereka berdoa supaya Tuhan buka kandungan, Tuhan berkati kandungan istriku supaya dia melahirkan. Dikatakan sampai usia tua. Dikatakan sebab doamu dikabulkan. Artinya apa? Selama itu mereka berdoa tapi tidak dijawab-jawab. Wah, kalau kita perhatikan ini saudara, ya makanya ada hamba Tuhan yang menyerah. Ketika mereka menghadapi persoalan kehidupan, mereka hands up. Banyak saudara, bukan di Indonesia saja, di luar juga banyak saudara. Bahkan yang sudah terkenal mereka meninggalkan Tuhan. Angkat tangan, enggak kuat menderita, enggak kuat dicemooh. Saudara, hamba Tuhan itu banyak terima cemooh saudara. Banyak diomongin orang saudara. Ya, jadi memang
ini wah kita perhatikan saudara. Mereka banyak hamba Tuhan tapi jangan mau jadi, jangan kalau yang pengen jadi hamba Tuhan jangan batal ya. Sama katakan saudara, ya jadi hamba Tuhan ngeri sedep saudara. Ya, enaknya terakhir saudara. Enak daripada enak dulu baru ngeri terakhir. Enak ngeri sedep saudara. Amin. Siapa mau jadi hamba Tuhan? Saudara, saya mengatakan ya, kalau kita perhatikan banyak hamba Tuhan yang menyerah dengan keadaan mereka tinggalkan pelayanan saudara. Pelajaran yang kita lihat dari Elisabeth dan Zakaria ini, mereka tetap setia. Mereka tetap hidup saleh walaupun masalah. Mereka tetap taat melayani Tuhan sebagai imam. Kalau saya baca referensi, karena banyak imam saudara, itu tugasnya setahun sekali ternyata ya. Bayangin tugasnya setahun sekali, itu dirindukan melayani saudara. Tapi dia bertahan, karena banyak imam yang harus bergilir saudara. Ya. Dia tetap melayani, walaupun banyak cemooh. Saya katakan tadi, orang yang mandul, itu selalu cemooh, dia lewat jalan mereka, mandul saudara. Bertahun-tahun. Meskipun sampai lanjut usia mereka belum dijawab masalahnya, belum jawabkan persoalannya, dikatakan mereka tetap berdoa sampai terjadi mukjizat, sampai terjadi penggenapan. Saudara, jika kita perhatikan kata tetapi tadi di ayat 7, itu suatu kontras dengan ayat 6 saudara. Tetapi mereka tidak mempunyai anak mandul, mereka lanjut umurnya. Ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah. Saudara, ayat 6 menunjukkan kesalehan dan ketaatan mereka. Tapi sekalipun demikian mereka tidak punya anak. Doanya nggak dijawab-jawab sampai lanjut usia. Ini butuh kesabaran betul. Butuh kesetiaan. Ya. Banyak orang yang ketika dihadapkan dengan masalah, ya dengan persoalan di dalam Tuhan, mereka gampang meninggalkan Tuhan. Sorak Tuhan meneh. Apalagi masalah dengan teman saja, ya masalahnya sama teman, tapi yang ditinggalkan Tuhannya, ya kan? Masalah sama teman gereja yang ditinggalkan gereja, ya nggak ibadah lagi, ya kan? Nggak setia. Saya mau katakan saudara, ini menunjukkan bahwa orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang melayani Tuhan, takut Tuhan, ya dikatakan dia tidak bercacat sekalipun. Bisa saja mengalami problem. Bisa saja mengalami masalah yang berlarut-larut, mungkin sakit gak sembuh-sembuh. Mengalami hidup yang seolah-olah tidak diberkati Tuhan. Kita lihat ini, Zakaria. Bagaimana dia seorang yang benar, saleh. Yang tidak bercacat celah. Tapi dia tetap berdoa sampai lanjut usia. Tetap belum dijawab. Kalau hari ini doamu baru 10 tahun, tetaplah berdoa. Belum sampai seperti Pak Mahlan 70 tahun lebih Pak ya. 77, tapi doanya sudah terkabulkan semua. Anak-anaknya dalam Tuhan semua. Amin Pak ya. Ya saudara, luar biasa. Kalau baru berdoa 5 tahun, belum terjawab, doa terus. Amin. Push, pray until something happen. Terus sampai terjadi yang namanya sesuatu saudara. Kalau saudara, hidup saudara penuh dengan penderitaan hari ini, rasanya berlarut-larut, ya saya katakan ya tetap tenang, tidak usah tertuduh. Ada orang ngomong, sakit-sakitan akeh dosa nih, enggak, belum tentu. Itu enggak diberkati, ya hidupnya seperti itu banyak dosa, bukan. Saudara, jangan peduli apa kata orang, tapi ingat apa kata Tuhan. Karena hal itu tidak selalu menunjukkan bahwa kita itu orang enggak beriman, bahwa kita orang yang berdosa. Karena semuanya itu akan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini kita enggak sembuh-sembuh enggak apa-apa. Karena nanti Tuhan akan mempermuliakan dirinya lewat kehidupan kita. Satu hal yang indah yang kita belajar, yang harus kita teladani dari sikap Zakaria dan Elisabeth ini, mereka walaupun menderita, berlarut-larut, mereka tetap setia. Walaupun kelihatannya enggak diberkati Tuhan, tapi mereka tetap setia melayani Tuhan. Amin, saudara.
Makanya Wahyu 2 ayat 10 katakan ini pengharapan yang sama yang kita harus punya. Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Kalau hari ini kita terlibat pelayanan, saya katakan melayani adalah suatu kehormatan. Tetaplah setia dan makinlah setia. Amin saudara. Hal pertama ini yang membuat yang namanya kesetiaan itu membuat Zakaria mendapatkan anak melalui Elisabet istrinya. Yang kedua, dikatakan bagaimana menerima penggenapan janji Tuhan, tetap taat. Katakan sama taat. Taat itu mau dibolak-balik, mau lihat dari sudut manapun tetap taat saudara. Coba dibolak-balik. Tetap dari belakangmu tetap taat saudara. Artinya apa? Hidup kita taat dan tunduk pada kehendak Allah. Dalam keadaan apapun tetap taat melakukan kebenaran. Di dalam Lukas 1 ayat 26 ayat 3 sampai 38. Saya bacakan dengan cepat ya. Ini Maria, tadi Elisabet ya. Ayat 26 Lukas 1. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Maka nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Shalom, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Wow, saudara, pribadi yang takut akan Tuhan akan terlihat dari sikap hatinya. Ya, walaupun tidak nyaman, walaupun itu enggak sesuai dengan penerimaannya, dia tetap berkata, "Jadilah padaku seperti apa perkataanmu." Kita perhatikan saudara, hati hamba akan membawa kita kepada yang namanya penggenapan rencana Tuhan. Dikatakan tadi, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Aku ini hamba Tuhan. Saudara, di sini hamba Tuhan ada? Semua hamba Tuhan. Amin. Siapa hamba Tuhan? Yang lain hamba siapa? Hah? Hambanya setan kalau tidak Tuhan. Ya, semua hamba Tuhan. Ya, hambanya Tuhan. Saya mau katakan hati seorang hamba adalah hal yang mutlak harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya. Ya, karena apa? Kita memang tadinya budak yang dibayar tunai oleh kematian Yesus kayu salib. Dan kita sudah beralih menjadi budaknya Tuhan sebenarnya. Hambanya Tuhan. Saudara. Kita dibeli dengan harga yang mahal dan lunas dibayar dengan harga yang tunai di kayu salib. Saudara. Makanya saya mau katakan bahwa hati seorang hamba adalah hati yang mutlak harus kita miliki sebagai orang yang katanya kita percaya pada Tuhan. Berhati hamba artinya apa? Taat kepada apa kata Tuhan. Amin. Berhati hamba artinya taat sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Karena esensi hamba adalah pelayan.
esensi dari hamba adalah pelayan. Orang yang sepenuhnya harus taat pada perintah-perintah Tuhannya. Jadi saya mau katakan hati hamba dan ketaatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita memiliki hati hamba ini, maka kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Ketika kita memiliki hamba, kita akan taat. Ketaatan inilah juga yang menghadirkan yang namanya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena orang taat akan Tuhan, orang yang setia tidak akan berbuat dosa. Dosa itu yang menghambat tangan Tuhan tidak bisa turun menjamah kehidupan kita. Dosa menghambat tangan Tuhan itu untuk menolong kita. Dosa membuat telinga, mata Tuhan gak bisa melihat, mendengar. Makanya saya mengatakan, ketika saat Maria menerima pesan Tuhan melalui malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung seorang bayi, ayat 31 mengatakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, hendaklah engkau menamai Yesus, saudara. Setelah mendengar perkataan ini berkatalah Maria pada malaikat itu di dalam ayat bawahnya katakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku ini kan belum bersuami. Wajar enggak? Padahal bagaimana mungkin? Tadi pagi saya diingatkan gini. Setiap kita baca firman, yang baca apa kan tahu ya, kalau dapat terima kan langsung keluar rimanya. Ya, ketika kita baca firman, kan firman itu juga berbicara buat kita. Sebenarnya ketika malaikat Gabriel berbicara kepada Maria, mengingatkan Maria juga berbicara bagi kita. Gabriel bisa saja sedang bicara kepada kita ketika mengingatkan Maria. Dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, ayat 37. Dan tanggapan Maria dikatakan juga merupakan tanggapan kita. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jika hari ini kita sedang menghadapi masalah, persoalan apapun yang mungkin kelihatan mustahil, maka kita berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah enggak ada yang mustahil, saudara. Saya ngomong ini karena apa? Apa yang saya alami dalam pengiringan saya dengan Tuhan, saya mengiringi Tuhan sejak saya bertobat sampai hari ini, saudara. Yang saya lihat mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat. Amin. Sehingga saya enggak khawatir dengan masa hidup saya ke depan. Kalau saya melihat ke belakang, Tuhan tolong puluhan tahun lalu, Tuhan tolong bulan lalu, Tuhan tolong minggu lalu. Kalau hari ini ada persoalan, Tuhan juga pasti akan tolong, saudara. Amin. Maka saya mengatakan saudara, sebenarnya pernyataan daripada Maria itu wajar. Secara logika mana mungkin seorang perawan suci dia bisa mengandung belum bersuami. Ketika dia bertanya, mana mungkin terjadi aku belum bersuami? Apa kata orang nanti? Pasti menjadi bahan gunjingan orang. Pandangan merendahkan. Saudara kalau tiba-tiba, ini cuma contoh, ada jemaat datang, lama enggak muncul, tiba-tiba datang di depan duduk hamil, padahal dia belum nikah. Gimana pandangan saudara? Muncul apa? Kita tahu dia belum nikah, tiba-tiba hamil. Gimana? Langsung penghakiman. Bojone ning ndi? Urung nikah kok hamil. Ini manusia. Ini yang dialami. Saudara. Maka semua katakan saudara, tentunya Maria terkejut. Bagiannya mana mungkin terjadi. Kalau itu terjadi akibatnya dia bisa membayangkan, wow, nanti orang akan mengucilkan, bahkan itu perzinahan zaman itu dia akan dirajam. Saudara, ini bukan perkara mudah. Makanya saya katakan, coba kita membayangkan itu terjadi. Dibutuhkan ketaatan ketika mendengar firman Tuhan. Dibutuhkan ketaatan, ini bukan seolah masalah yang mudah diterima dan dipahami. Tapi patut kita perhatikan adalah sikap daripada Maria ketika dia menerima yang namanya pesan Tuhan tersebut. Dikatakan setelah mendapat penjelasan daripada malaikat Gabriel bahwa ia beroleh yang namanya kasih karunia dari Tuhan. Maria berespon yang luar biasa. Saya sering katakan respon itu penting. Maria berkata apa? Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Amin. Oke lah. Jadilah menurut perkataanmu. Sekalipun gak masuk akal. Tapi dia taat. Sekalipun sulit diterima oleh nalar. Tapi dia berkata taat.
Mari belajar taat sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Inilah yang namanya ketaatan yang sesungguhnya. Ketaatan tanpa disertai persungutan, ketaatan tanpa disertai perbantahan. Banyak orang Kristen seringkali melakukan tawar-menawar. Taat kalau doaku dijawab. Taat kalau aku diluputkan dari masalah. Ini sering dikaitkan dengan nazar. Ya, tapi ketika sudah bernazar, enggak masalah, baik. Saya bertobat karena nazar. Saya ingat nazar saya. Tuhan, kalau masalahku selesai, persoalanku dengan rumah tangga beres, semua berjalan baik, aku akan menyerahkan diriku sepenuhnya dalam tangan-Mu. Itu nazar saya. Nah, makanya saya katakan, kalau engkau bernazar, lakukan. Jangan pernah bernazar kalau enggak dilakukan. Karena ketika engkau bernazar enggak dilakukan itu menjadi kutuk. Makanya kalau engkau bernazar, lakukan. Hari ini kalau ada yang bernazar belum dilakukan, segera lakukan. Saudara. Maka akan terjadi mujizat, saudara. Amin, saudara. Dikatakan, saudara, ya ketaatan harus disertai tanpa persungutan, tanpa perbantahan. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 14 dikatakan, Rasul Paulus menasihati, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Hamba yang berkenan kepada Tuhan adalah hamba yang taat tanpa syarat. Hari ini, apakah kita memiliki sikap hati yang seperti dimiliki Maria? Hidup dalam kehendak Tuhan bukan berarti tanpa kesulitan, yang mengatakan. Hidup dalam kehendak Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Tadi kita melihat Zakaria dengan Elisabeth. Hari ini Maria kata ya kita belajar. Saya mau katakan hidup dalam Tuhan, ya dalam apa ketika kita nurut Tuhan melakukan kehendak Tuhan bukan berarti kita lepas dari masalah, enggak, saudara. Bahkan bisa dikatakan sangat beresiko mengalami masalah. Kenapa? Justru ketika kita dihadapkan mengenai masalah itu ujian untuk kita bisa naik tingkat, saudara. Justru ketika kita melakukan kehendak Allah, kita berisiko sangat mengalami persoalan. Apalagi ketika di daerah yang menekan kita, saudara. Ketika kita berani memikul salib itu, kita bisa berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam hidupku dan di dalam kerajaan surga. Dua hal ini, saudara, kita belajar untuk kita bisa mendapatkan penggenapan janji, tekun setia, tekun dalam ketaatan, sehingga kita akan mengalami penggenapan janji firman Tuhan yang ketiga ini, saudara. Ya, yang ketiga, mengalami penggenapan janji Tuhan. Di dalam ayat 24 sampai 25 dikatakan akhirnya Elisabeth dikatakan mengandung. Dan ayat 25 dikatakan suatu perbuatan Tuhan bagiku, sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Setelah bertahun-tahun dia berdoa, sampai lanjut usia. Akhirnya Elisabeth menerima janji Tuhan. Dia tetap setia, dia tetap taat melayani sebagai imam. Tuhan memang menghukum Zakaria. Kalau kita baca sampai akhir ayat 50. Ya. Memang Zakaria dihukum karena ketidakpercayaannya terhadap apa yang malaikat katakan. Sehingga dia dihukum menjadi bisu dan tuli karena dia tidak bisa mendengar. Ya, bisu dan tuli. Tapi Tuhan tidak membatalkan janjinya. Saudara. Tidak batal. Kita perhatikan. Ketika Allah berjanji dia tidak akan membatalkan rencananya tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Makanya saya tadi sudah kutip dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 dikatakan di situ Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta dan dia bukan anak manusia sehingga ia menyesal ketika dia berjanji. Seringkali kita janji kita nyesel wah yang ngono ora salah. Ya kan? Tapi Allah enggak pernah menyesal ketika dia berjanji. Ketika dia berfirman dia tidak pernah tidak melakukan. Dia berbicara dan tidak pernah enggak menepatinya, saudara. Kita perhatikan ya, saudara. Ketika kita hidup benar-benar setia ya, dalam hidup ini, walaupun tidak mudah, melayani dengan setia, kita taat melakukan setiap titah firman Tuhan,
Saya yakin setiap kita itu di muka saya katakan Tuhan punya rencana. Rancangan yang Tuhan sediakan kita. Rancangan masa depan yang penuh dengan hari depan yang penuh dengan harapan. Itu rancangan Tuhan. Dan itu pasti digenapi. Memang ngeri-ngeri sedep saya kata tadi saudara. Ya kan? Ngeri-ngeri sedep. Saudara harus mau ngeri-ngeri. Jangan mau sedepnya. Ya kan? Pasti kita akan mengalami hal yang luar biasa dalam Tuhan. Nah saya percaya ketika itu saudara, kalau kita baca di Lukas pasal 1, Maria itu akhirnya kan, dia kan ketika mendengar Elisabeth mengandung, dia datang ke rumah Elisabeth. Dan tinggal 3 bulan di situ. Menguatkan, sama-sama bersama menanti janji Tuhan, menanti penggenapan janji Tuhan. Dikatakan Elisabeth itu tinggal 3 bulan lamanya di rumah Zakaria ayat 80, pasal Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah, tunggu. Ayat 56, Lukas 1. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabeth lalu pulang kembali ke rumahnya. Dalam tinggal bersama itu mereka bersekutu, mereka komsel, kebersamaan. Dalam bersama mereka menanti penggenapan janji Tuhan. Sampai Elisabeth mengalami penggenapan janji, dia pulang. Dan dia juga melahirkan, dikatakan di dalam ayat 30. Tuhan juga lakukan janjinya pada Maria. Sehingga mujizat pun terjadi. Hal yang mustahil perawan suci bisa hamil. Saudara. Itu janjinya terjadi. Maka dikatakan dalam Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir juru selamat. Dia bukan juru selamat saja. Tapi dia adalah Tuhan kita. Tuhan. Artinya dia itu Allah. Tuhan kita dan kita adalah hamba yang harus nurut pada setiap perintah Tuhan. Dikatakan dia juru selamat dan Tuhan. Bukan hanya sebagai juru selamat saja, ingat. Bukan hanya juru selamat, tapi dia juga Tuhan. Makanya kita memiliki sikap hati hamba itu, kita menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa taat melakukan setiap apa yang menjadi yang diceritakan dalam firman Tuhan. Ketika kita setia, ketika kita taat, kita akan melihat walaupun mungkin menderita bertahun-tahun, tapi suatu hari nanti kita akan melihat semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang pelayan Tuhan, WL Singer, pelayan musik, perjamuan kudus tampil ke depan. Kita akan nyanyikan Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti. Mari kita pakai berdiri. Nyanyikan dengan hati. Kasihnya gak pernah berubah. Dia selalu menolong dan menjaga. Musim akan selalu berganti. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan
tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nyanyikan sama-sama kembali. Musim akan selalu Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Yes. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dihelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong. Yes, amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, dia Mengenyangkanku dan peliharaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. dia mengenyangkan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Yes. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh tak terbatas itu Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, selama-lamanya tidak berubah.
Kasih setiamu tidak berubah atas hidup kami. Kami belajar bagaimana Engkau mengajar kami dalam kondisi apapun, dalam masalah apapun, mungkin menderita. Sepertinya Tuhan gak menjawab doa-doa kami. Sepertinya Tuhan jauh meninggalkan. Padahal kita sudah setia. Padahal kita mungkin sudah benar-benar melayani Tuhan. Tapi Dia berkata, tetaplah setia. Tetaplah setia sampai mati. Tetaplah setia sampai mati. Karena Aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Firman Tuhan. Biarlah sore malam ini kami belajar setia dan kami mau taat, Tuhan. Taat tanpa persungutan. Taat tanpa memberontak. Yes, jadilah seperti apa yang Kau mau, Tuhan. Yes. Kita bisa berkata, ya Tuhan, aku hamba Tuhan. Jadilah seperti apa yang Kau katakan dalam hidup kami, Tuhan. Pagi hari, sore hari ini, Tuhan. Kami tahu kami adalah hamba-hamba-Mu, Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan. Kami hamba-Mu yang sudah Kau beli dengan darah-Mu yang mahal. Kami sudah lunas terbayar. Dan diri kami menjadi milik-Mu. Dan Engkau menjadi Tuhan kami. Dan kami adalah hamba-Mu. Kami pelayan-Mu, Tuhan. Dan kami bersyukur atas hal ini, Tuhan. Oleh sebab itu kami tahu apa harus kami kerjakan sebagai pelayan-Mu, sebagai hamba-Mu, Tuhan. Kami akan belajar setia, kami taat, Tuhan. Beri kami kemampuan, beri kekuatan buat setiap kami umat-Mu, Tuhan. Dan kalau hari ini kami akan sehidangan dengan tubuh dan darah, memperingati korban-Mu di kayu salib. Engkau yang sudah membayar kami lunas dengan tubuh-Mu di kayu salib, mati bagi kami. Yalah Kau kuduskan setiap keturut roti cawan anggur ini, Bapa, kami percaya, Tuhan. Sebagaimana kami percaya, di dalam Engkau ada pengharapan. Di dalam Engkau ada kepastian. Di dalam tubuh dan darah-Mu ini bukan hanya sekedar tubuh dan darah. Bukan sekedar roti dan anggur, tapi ada roti dan anggur yang hidup. Kami percaya, kami yakini ada kuasa yang luar biasa, Tuhan. Dan kami akan minum dan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yakin dan percaya kami akan makan dan minum dengan percaya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yes, amin. Beban berat berikan kami jalan keluar, Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap keturut dan cawan anggur ini, Bapa. Sucikan, kuduskan kami hamba-Mu, Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu nyata atas hidup kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap makan bersama kudus, katakan amin. Silakan duduk. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolong, selalu menjagamu.
Sehelai rambutmu tak akan jatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan musim selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Mari bangkit berdiri. Sampai selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Percaya, percaya Tuhan selalu menolong. Selalu menolong, amin. Selalu menjagaku, yes. Sehelai rambutmu, yes, Tuhan tak akan jatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, yes. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku sampai seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Kiaralah basirnayamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya kasih-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat pengorbanan-Mu Tuhan. Buat kasih setia-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kalau kami boleh hidup hari ini, kami boleh ada hari ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kemurahan-Mu Tuhan. Mengajarkan kami Tuhan, kami membalas kasih-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan kami belajar hidup tetap setia. Kami mulai taat akan Engkau Tuhan. Kalau hari-hari ini kami masih belum melakukan ketaatan, kami belum setia Tuhan. Ampuni kami Tuhan.
Ampuni umat-Mu Tuhan. Mungkin kami sedang menghadapi masalah. Mungkin seberapa banyak di antara kami sedang menghadapi persoalan yang mungkin kami juga nggak ngerti jalan keluarnya Tuhan. Kami mungkin sakit dan sembuh-sembuh. Ada persoalan yang terus silih berganti datang. Tapi hari kami percaya, kami Tuhan, kami punya Allah yang setia. Allah yang tidak pernah ingkar dengan janjinya. Akan menggenapi janjinya. Engkau yang berucap, engkau pasti akan melakukan apa yang kau katakan Tuhan. Dan kami belajar setia Tuhan untuk menanti janji itu Tuhan. Ampuni kalau kami masih bersalah, berdosa. Ada hal yang mungkin kami melakukan yang tidak menyenangkan Engkau Tuhan. Malam hari ini kami belajar untuk benar-benar bertobat Tuhan. Bagaimana Engkau berkata kami mau tetap setia. Kami mau menjaga hidup kami seperti kami mengalami kasih mula-mula itu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kasih mula-mula terus Tuhan membakar hati kami. Sehingga kaki Dia tetap ada di tempatnya. Dan kami mau Tuhan, terbakar oleh kasih-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami menjadi korban bakaran-Mu Tuhan. Bakar habis kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Bakar habis kami sebagai korban bakaran-Mu yang hidup dan berkenan Tuhan. Kita malam-malam. Kita malam-malam. Kita la-la-la-la-la-la. Sikina malam-malam. Kita la-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 la. Hina la 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 bashara ba 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 ba. Hikata ta ta ta. Tuhan, Tuhan, layakkan kami Tuhan. Mari sudah berurusan pribadi dengan Tuhan sore ini. Membuat kau layak makan dan minum tubuh darah ini. Ada janji, ada berkat, ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam perjamuan kudus itu. Yang kami percaya akan terjadi bagi kami Tuhan. Kami yang makan dan minum tubuh darah ini, kami akan mengalami pemulihan pada Engkau. Kami yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat hati tinggal sebelah kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan mengucap syukur atasnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bapak Saudara, bukankah roti yang kita ucap, kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. 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 Haleluya, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggal sebelah kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan semakan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Bapak Saudara, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Haleluya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu sucikan. Yes. Darahnya Yesus sucikanku, darahnya
sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Amin. Darahnya Yesus sucikanku, amin. Darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, semua baru, semua baru. Amin, haleluya. Semua baru. Darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, semua baru, yeah. Semua baru, haleluya, amin. Semua baru. Darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua baru, haleluya, yes, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau memperbarui hati kami. Kami diperbarui, sikap hati kami diperbarui, sikap hati kami diperbarui, respon kami dibenarkan, dan kami mau tetap setia dan taat Tuhan, menanti penggenapan janji-Mu. Dan kami bersama-sama, saudara seiman, kami bersama-sama dalam persekutuan, kami menikmati janji-Mu. Kami mau Tuhan menanti janji-Mu bersama-sama, dan kami percaya di dalam kebersamaan ada kekuatan yang luar biasa. Di dalam kebersamaan, dalam kerukunan, disitulah Tuhan hadir dan memerintahkan berkat-Nya di tengah-tengah umat-Nya. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya terjadi bagi kami semua. Diberkati semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. This is my desire to